Subhanahu wa ta'ala, maka dalam Islam itu ada namanya hifdzul mal. Ini bagian dari maqasidus syariah. Tujuan Allah membuat syariat itu adalah diantaranya yang salah satunya adalah untuk hifdzul mal, melindungi harta. Maka kalau ada orang-orang yang merusak harta, menyalahgunakan harta atau mencuri, kenapa orang mencuri itu dalam Islam kok dipotong tangannya? Karena itu bagian dari maqasidus syariah. Islam itu melindungi, menjaga harta. Ya, maka orang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri itu dipotong tangannya. Itu cara yang tidak baik. Itu hukuman dunia. Maka penting kita belajar kalau berkaitan dengan harta nanti tentang fikih muamalah. Bagaimana kita memperoleh harta kita, rezeki kita, itu harus paham tentang namanya fikih muamalah. Karena itu urusan dunia akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana cara kita memperolehnya, dari mana itu kita memperolehnya, dan kita gunakan untuk apa. Jadi kalau ada orang yang curang, berkhianat ya dalam urusan rampasan perang, ya, termasuk kalau dia jadi pejabat, dipercaya untuk mengelola kekayaan negara atau sebagai menteri keuangan, ya ini jangan sampai dia menyalahgunakan wewenang itu, kepercayaan itu. Nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah apa yang dicurangkan itu. Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan, ya, dengan setimpal. Akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Sedang mereka tidak dianiaya, ya, wahum la yuzlamun, tidak dianiaya itu maksudnya ya tidak di tidak direka-reka, tidak ya ditambah atau dikurangi, ya, tidak dicurangi mereka. Dalam pengadilan Allah itu semuanya adil pada yaumul qiyamah. Itu nanti kita bahas dalam beriman kepada yaumul akhir. Ya, pembahasan tentang yaumul akhir itu luar biasa, sangat banyak dan luas. Hari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para rasul memiliki akhlak yang mulia, jujur, amanah, menunaikan kewajiban dan istiqamah, ya, dalam kebenaran. Ini termasuk dijaga oleh Allah tadi dari perilaku yang buruk. Semua nabi itu memiliki akhlak mulia, ya, semua nabi itu memiliki akhlak mulia. Gak mungkin seorang nabi kok memiliki akhlak yang buruk. Semuanya dijaga oleh Allah dari melakukan keburukan, dari melakukan kemaksiatan. Mereka juga dijauhkan oleh Allah dari perilaku atau akhlak yang buruk. Ya, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, karena mereka para teladan, contoh, ya, contoh kehidupan para nabi, para rasul. Jadi kalau kita ingin mencontoh orang, contohlah para nabi dan rasul. Ya. Kalau orang lain bisa saja salah, bisa saja keliru, bisa saja melakukan keburukan, ya karena tidak ada jaminan selain nabi itu. Tidak ada jaminan, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau nabi atau rasul, dia dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dipersiapkan oleh Allah ya untuk menjadi orang-orang yang mulia, jadikan teladan, contoh ya yang ideal bagi seluruh manusia. Ya, jujurannya, kepercayaannya, terpercaya. Bahkan Nabi Muhammad itu dia sudah terkenal sebagai Al-Amin, ya, orang yang terpercaya sebelum beliau jadi nabi. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Itu nabi. Ini sifat-sifat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Ya, mereka orang-orang yang amanah, menunaikan kewajiban, istiqomah dalam kebenaran. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang sangat jujur, ya. Seorang nabi yang sangat jujur. Itu Ibrahim, nggak mungkin dia berbohong. Jadi ini sifat-sifat mulia ini termasuk bagian dari kemaksuman para rasul. Jadi dijamin ya bahwa para rasul itu adalah orang-orang yang mulia. Rasul juga dijamin tidak melupakan risalah. Ya, nggak mungkin. Ya, seorang nabi, seorang rasul itu dia mengabaikan risalah. Jadi tidak mungkin dia mengabaikan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam telah sepakat bahwa para rasul maksum dalam mengembang risalah. Ya, maksudnya apa? Mereka tidak lupa sama sekali apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada mereka, kecuali sesuatu yang dimansukh itu diganti oleh Allah. Jadi nabi itu dijamin oleh Allah bukan seorang pelupa. Ini kalau lupa repot. Ya, kalau nabi itu mudah lupa repot. Kenapa? Lupa. Ya tadi namanya pelupa. Apa dulu yang dipesankan oleh Allah? Dulu yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Enggak mungkin. Ya, nabi itu mengingat dengan baik ya dari A sampai Z apa yang dipesankan, diperintahkan oleh Allah. Kalau kita bisa saja lupa. Tadi ya saya dapat pesan suruh ngapain ya. Ya, kalau kita atau ilmu kita bisa saja lupa, maka ilmu itu harus dicatat. Ya, ilmu itu, cara mengikat ilmu itu dicatat. Nah, kalau Nabi Muhammad nggak bisa nulis dia. Nabi Muhammad tuh nggak bisa nulis. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya itu langsung dihafal semua. Diingat dengan baik. Ya, tidak ada sedikit pun yang lupa kecuali sesuatu yang memang diganti oleh Allah. Nasakh namanya. Nasakh mansukh, ada nasakh dan mansukh. Jadi hukumnya diganti oleh Allah atau perintahnya diganti oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin bagi Rasulnya untuk membacakannya, maka ia tidak lupa sama sekali apa yang telah diwahyukan kepadanya, kecuali hal yang dikehendaki Allah untuk dilupakan. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa
wa nuyassiruka lil yusra. Ya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam bentuk apa? Hafalan. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pada Rasulullah dalam bentuk hafalan. Jadi Nabi menerima itu langsung dihafal. Ya, sekali dibacakan ingat selamanya. Nah, kalau kita ngapal Quran berapa lama, Pak? Ya, sudah kita hafal, ya kan? Ngapalnya berkali-kali, lupanya juga. Ya enggak? Kalau Nabi sekali dibacakan enggak lupa selamanya. Sudah dijamin oleh Allah. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Kita ngapal aja enggak hafal-hafal. Ya, kalaupun sudah hafal, sering lupa. Sehingga perlu murojaah terus. Murojaah terus, murojaah terus, murojaah terus. Ya, kalau Nabi dijamin enggak. Dan Nabi murojaahnya bagaimana? Murojaah ya murojaah hafalan, yang dihafal yang dimurojaah. Kalau kita yang dimurojaah pakai apa, Pak? Murojaahnya pakai mushaf kan? Ya enggak? Sambil murojaah sambil pegang mushaf. Nanti kalau lupa diingat buka mushafnya. Lupa buka mushafnya. Kan begitu. Kalau kita. Ya kalau Nabi murojaahnya bagaimana? Karena pada zaman Nabi itu Al-Quran belum ditulis tapi masih terpencar, belum dalam bentuk mushaf. Ya, Nabi merintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Iya, tapi tidak dalam bentuk buku atau mushaf seperti sekarang. Ditulisnya di pelepah kurma, kayu, batu, kulit. Ya, gitu. Tertulis. Ya. Jadi Nabi itu dijamin oleh Allah tidak akan lupa apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ingat betul. Ya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah menghendaki ya untuk diganti, tadi dinasah. Jadi ada ayat-ayat itu nanti yang diganti. Ada hukum-hukum yang dulu perintahkan oleh Allah itu ada yang diganti. Ya, itu Allah yang menghendaki. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin baginya untuk dihimpunkan di dadanya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Jadi Al-Quran atau wahyu itu ya, sudah dikumpulkan oleh Allah di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tukharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nabi bisa membaca enggak, Pak? Nabi bisa membaca enggak, Pak? Bisa. Nabi bisa membaca. Nabi tidak bisa menulis. Kalau disuruh nulis Nabi nggak bisa. Maksudnya membaca itu bukan membaca tulisan. Ya, yang dimaksud Nabi tidak bisa membaca itu Nabi tidak bisa membaca tulisan.
Tapi kalau membaca yang dimaksud di sini adalah melafalkan, mengucapkan. Nabi bisa membaca Al-Quran. Bisa kan? Bisa. Nabi bisa membaca. Tapi yang dibaca Nabi bukan tulisan. Ya, karena Nabi tidak bisa menulis. Kalau tulisan Nabi disuruh baca nggak bisa. Karena Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah kepada beliau itu dalam bentuk hafalan. Yang dibaca oleh Nabi adalah yang dihafal, gitu ya. Nabi bisa membaca, tapi yang dibaca Nabi itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan padanya, yang dihafal oleh Rasulullah, itu yang dibaca. Nabi tidak membaca tulisan. Jadi kalau dikatakan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu maksudnya Nabi tidak bisa membaca tulisan. Bukan membaca secara keseluruhan, tidak. Nabi bisa membaca, bisa menulis, tapi yang dibaca itu Nabi bukan tulisan, membaca hafalan keseluruhan, itu hafalan. Nabi bisa membaca, bisa menulis. Kalau Nabi membaca Al-Quran, yang dibaca itu adalah hafalannya. Maka disebut sini, ya, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Berarti Nabi bila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kalau dikatakan Nabi bila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kalau dikatakan Nabi bisa telah selesai membacakannya adalah ikutilah bacaannya itu. Ya. Jadi ketika dibacakan oleh Allah melalui malaikat tadi ya, wahyu Al-Quran, maka kemudian Nabi mengikuti bacaan itu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Rasul juga terjaga dari menyembunyikan risalah. Tidak ada ajaran Allah yang disembunyikan. Apa yang disampaikan oleh Allah pada para Rasul itu semuanya disampaikan. Jadi tidak ada namanya istilah ajaran khusus, ya, kecuali ada memang amalan-amalan, ya, ada amalan-amalan tertentu, ya, ada memang amalan. Tapi itu tidak ada yang disembunyikan, ya. Itu amalan-amalan tertentu. Amalan ada, ya, amalan yang khusus untuk Nabi. Tapi itu tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan. Amalan-amalan tertentu. Amalan ada yang dijelaskan oleh untuk Rasul pada umatnya, sehingga semua umatnya itu ya tahu, ya, ajaran Nabi itu jelas, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jangan sampai nanti ada orang-orang tertentu menganggap ada amalan-amalan tertentu untuk orang-orang tertentu, ya. Jadi ajaran Nabi itu semuanya dijelaskan oleh Rasulullah. Nggak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Kalau itu untuk manusia, umatnya, jelaskan oleh Rasulullah. Tapi kalau ada amalia-amalia tertentu untuk Rasul, itu dijelaskan oleh Rasulullah. Contoh, Nabi puasa wisol. Nabi itu puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang nyambung. Ya, puasa sehari, malam tidak berbuka, langsung nyambung berikutnya, ya, itu malam lagi nggak berbuka, nyambung hari berikutnya. Itu khusus untuk Nabi. Tapi Nabi melarang untuk umatnya, ya, dan Nabi sudah menjelaskan. Sampai dulu para sahabat itu kan pengen mengikuti Nabi, karena Nabi melakukan, karena sahabat itu ingin mengikuti Nabi, dilarang oleh Nabi, ya, tapi para sahabat ya, ingin mengikuti, ya. Kenapa? Nabi dengan manusia biasa itu kan beda. Nah, Nabi menjelaskan, kalau kalian melihat saya tidak makan, itu sebenarnya saya makan, tapi makanannya makanan dari surga, ya. Jangan ikuti kalau Nabi dikasih oleh Allah kelebihan seperti itu. Kalau kita manusia biasa, kalau nggak makan ya benar-benar nggak makan. Dari mana makanannya kalau nggak makan? Kalau Nabi diberikan oleh Allah tadi makanan dari surga,
ya, sampai dia kuat seperti itu. Itu dijelaskan juga oleh Rasulullah apa yang khusus untuk beliau. Ya, sholat witir itu hukumnya wajib bagi Nabi, tapi bagi kita sunnah. Ya, jadi itu apa namanya, hal-hal yang mungkin ada kekhususan untuk Nabi, tapi tidak ada yang disembunyikan. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk amalan apa saja. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika mir rabbika, ya, sampaikan apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu, ya, oleh Allah kepadamu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan, ya, tidak melaksanakan perintah itu, tidak menyampaikan risalah itu, ajaran itu, ya, fama ballaghta risalata, ya, maka kamu tidak menyampaikan amanahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah memelihara kamu, menjaga kamu dari gangguan manusia. Jadi seorang nabi, seorang rasul ketika diutus oleh Allah, ya, yang paling berat itu menyampaikan kebenaran kepada siapa, Pak? Kepada para penguasa, ya, pada para penguasa. Nah, Nabi walaupun itu ada apa namanya, tugas tadi untuk menyampaikan, ya, kepada para penguasa, meskipun penguasanya itu zalim, kejam, mereka harus menyampaikan meskipun itu tantangannya berat. Ya, contoh para nabi yang dia harus menyampaikan kebenaran itu kepada para raja, Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah itu pada penguasa. Apa yang dialami beliau? Sampai beliau ditangkap, kemudian dibakar hidup-hidup. Dibakar. Tapi oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Ya. Jangan sampai takut nanti menyampaikan, ini wah berat ini, ya. Nah, harus menyampaikan kepada penguasa yang zalim, tantangannya berat, ya, kemudian tidak dilaksanakan. Nah, ini nggak bisa. Nabi itu harus menyampaikan meskipun berat, jangan sampai takut menyampaikan. Kenapa? Allah yang menjaganya. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Musa, musuhnya siapa, Pak? Nabi Musa, ya, dia sampaikan kebenaran itu, padahal yang dihadapi adalah seorang Firaun, orang yang kejam, ya, itu berat, tapi oleh Allah ya dijaga. Wallahu ya'simuka minan nas, karena itu tugas dari Allah, ya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi Nabi itu terjaga, ya, maksumun, ya, dari menyembunyikan risalah. Tidak ada yang disembunyikan oleh para rasul. Semuanya akan disampaikan. Meskipun tantangannya tadi berat. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjadi penyembunyian atau perubahan, niscaya Allah tidak mewahyukan kepada mereka karena siksa Allah akan menimpa orang-orang yang menyembunyikan atau mengubah risalah. Jadi qulil haqqa walau kana murran, ya, sampaikan kebenaran itu meskipun pahit akibatnya, ya, buruk resikonya. Ini yang terkadang banyak orang itu perkataan
kenyataannya ya tidak sesuai yang seharusnya. Ya tadi yang dihadapin siapa, kepentingannya apa, apalagi kalau sudah karena kepentingan. Ini kalau saya katakan begini, saya nggak dapat ini, ya itu dibelokkan, ya dibelokkan. Kalau orang biasa bisa saja itu dibelokkan ajaran Allah tadi. Tapi kalau Nabi nggak mungkin menyembunyikan, nggak boleh membelokkan pemahaman itu. Ya, maka nanti ada namanya ulama su. Kalau ulama ada ulama su. Ya, ulama yang buruk itu ada. Yaitu dia mengubah, harusnya pemahamannya begini dibelokkan. Ya. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini terjadi kalau manusia biasa, tapi kalau Nabi nggak mungkin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Seandainya Muhammad itu mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Ini diancam. Jadi Nabi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin ya Nabi itu membelokkan ajaran untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi kalau manusia biasa bisa. Meskipun itu misalnya seorang ulama. Kalau ulamanya ketemu ulama su bisa. Ya, karena ulama tidak maksum. Tapi kalau Nabi dijamin oleh Allah, Allah yang menjaminnya, tidak mungkin ya melakukan itu. Ya, maka kalau kita belajar agama itu yang kita dahulukan apa Pak? Quran sama hadis Nabi. Quran hadis dulu. Kalau nggak ada baru pendapat para ulama, gitu ya. Kalau tidak ada dalam Quran, dalam hadis, baru pendapat para ulama. Selama ada ayatnya, selama ada hadisnya, kita pegangannya itu. Dan gitu. Jangan sampai nanti kaul ulama kita dahulukan mengalahkan Al-Quran dan hadis. Jadi urutannya Al-Quran dulu, kalau nggak ada dalam hadis. Ya, kalau tidak ada, baru namanya kaul ulama, pendapat para ulama. Dan itu. Ya, terutama kalau itu berkaitan dengan ijma itu kesepakatan para ulama, ya, karena ijma ulama itu sudah disepakati oleh para ulama, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nabi mengatakan tidak mungkin umatku itu bersepakat untuk melakukan kesesatan. Ya, maka kita kalau ada pendapat ulama, kita ambil pendapat yang paling kuat, kan gitu, pendapat yang paling kuat, pendapat mayoritas. Nah kalau tidak ada, baru nanti dalam keadaan-keadaan tertentu, ya jadi ada urutan-urutannya tadi ketika kita mengambil hukum itu. Ya, kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan darurat, nah boleh kita mengambil salah satu dari kaul ulama, pendapat para ulama, ya. Karena pendapat mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah berdasarkan ilmu. Jadi kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu nanti di hadapan Allah adalah berdasarkan ilmu. Maka ini pentingnya ilmu. Ya, kita melakukan sesuatu harus didasarkan kepada ilmu yang benar. Jadi semuanya ada ilmunya. Tidak bisa berdasarkan kira-kira atau hanya sekedarnya ikut-ikutan, tidak, tapi harus benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi itu menyembunyikan atau merubah atau menyimpangkan atau membelokkan ajaran, diancam.
Ini jaminan dari Allah. Nggak mungkin seorang nabi itu membelokkan ajaran. Lurus. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, itu maksudnya apa? Allah tidak menyuruh, Allah tidak mewahyukan, tapi diada-adakan sendiri, ngarang namanya, itu diancam oleh Allah. Nggak mungkin. Jadi Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Ya. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niscaya benar-benar kami pegang dia, tadi diancam oleh Allah. Ya. Ini ancaman kalau seorang nabi itu tidak menyampaikan risalah sesuai yang semestinya. Ya, itu jaminan tadi bahwa nabi itu pasti akan menyampaikan risalah sebenar-benarnya. Dan di antara yang menunjukkan maksumnya Rasul dalam menyampaikan adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengucapkan, tidak menyampaikan kecuali itu berdasarkan wahyu. Dijamin oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu jaminan Allah tadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul dijaga dari pembunuhan. Nabi itu tidak membunuh. Allah menjaga Rasul dari pembunuhan sehingga beliau menyampaikan risalah Tuhannya. Bukan ya. Jadi Nabi itu dijaga oleh Allah dari pembunuhan, itu maksudnya Nabi itu tidak terbunuh, dijaga oleh, dilindungi oleh Allah. Tadi loh, ketika dia menyampaikan risalah itu, siapa yang menjaga mereka? Kalau orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan itu yang jaga siapa, Pak? Mereka punya pengawal, ya enggak? Mereka punya pengawal, punya anak buah. Kalau Nabi siapa yang jaga? Apa Nabi punya pengawal? Ada dalam sejarah Nabi punya pengawal, Pak? Walaupun sendirian tadi loh. Nabi itu rata-rata dakwahnya kan sendiri. Yang dihadapi para Nabi Musa itu yang dihadapi, dia punya pengawal nggak punya dia. Nabi Ibrahim punya nggak dia pengawal? Enggak. Allah yang menjaganya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dijaga tadi, jadi maksud dijaga dari pembunuhan itu, Nabi itu dalam menyampaikan risalah itu dijaga, dilindungi oleh Allah agar tidak terbunuh. Allah sendiri yang menjaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebagaimana dinukil dalam Ibnu Katsir dalam penafsirannya tersebut, sampaikanlah olehmu risalahku dan aku yang menjagamu, menolongmu, membelamu atas musuh-musuhmu, memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Maka janganlah engkau takut dan jangan bersedih, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang akan bisa menyakitimu. Walaupun itu ada luka-luka kecil ya mungkin itu ya. Tapi kalau sampai membahayakan nyawa, ini Allah sendiri yang menjaganya. Perlindungannya perlindungan dari yang Maha Kuasa. Dijamin oleh Allah. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa dulu para sahabat menjaga Rasulullah sebelum turut ayat ini. Tatkala turut ayat ini, Rasulullah meninggalkan penjagaan. Dulu ketika sudah ada para sahabat, tapi sebelum itu kan Nabi juga dakwahnya sendiri, awal-awalnya. Tapi ketika para sahabat ini sudah banyak, itu ada yang menjaga Nabi. Tapi Nabi tidak minta dijaga, tidak. Mereka para sahabat yang pengen menjaga Nabi. Tapi setelah itu turun ayat ini, karena Allah sendiri yang menjaganya, para penjagaan ini Nabi nggak butuh penjagaan.
Orang-orang Yahudi atau orang Yahudi memasang racun pada kambing panggang yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Ketika Nabi menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut, mereka berkata, kami ingin kalau engkau adalah pembohong, kami ingin bebas darimu, dan kalau engkau jujur niscaya tidak akan membahayakanmu. Ya, jadi Nabi pernah diracuni. Ya. Dan tatkala beliau bertanya kepada wanita tersebut, ia berkata, aku ingin membunuhnya. Ya, Nabi berkata, Allah tidak akan membiarkanmu melakukan hal itu. Ya, walaupun diracuni, Nabi mati nggak, Pak? Mati nggak, Pak? Allah telah menjaga Rasulnya sehingga tidak terbunuh oleh racun. Ya, sebagian sahabat ikut makan bersama beliau dan mereka mati, sebagaimana disebutkan sebagian hadis-hadis yang membuat kisah kejadiannya. Nabi enggak. Ya, Nabi tidak. Padahal diracuni. Jadi kisah-kisah ancaman-ancaman nyawa itu bukan hal baru. Ya, kalau ulama diancam, ulama itu biasa. Nabi-nabi aja. Ya. Tapi bedanya kalau nabi itu dijaga oleh Allah. Kalau ulama yang lain tidak ada jaminan kan gitu. Ya, walaupun nanti ada Allah itu menjaga orang-orang yang baik, ya, tapi tidak dijamin ya bahwa mereka semuanya selamat semua, tidak. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul dijaga dari gangguan setan. Ya, kalau manusia biasa itu bisa diganggu oleh setan, tapi Nabi ini tidak, Nabi atau Rasul itu tidak bisa mereka. Ya, Allah menjaga Rasulnya dari setan dan Allah telah menolong Rasulnya atas setan yang bersemayam bersamanya. Maka ia masuk Islam, maka ia tidak menyuruh kecuali yang baik, dan dalam Sahih Muslim disebutkan. Jadi setiap manusia itu kan ada setannya. Ya, jadi di dalam diri manusia itu ada setan. Jadi setiap manusia itu ada setannya. Ya. Maka ya sekalipun seorang ulama, sekalipun seorang ya alim, itu tidak dijamin selamat dari setannya. Jadi bukan setannya jauh-jauh, setan yang ada dalam dirinya. Jadi ada kasus-kasus tertentu mungkin ya orang yang tadi dikalahkan oleh setannya, karena setiap manusia itu ada setannya. Ya. Nah, maka bagaimana cara mengalahkan setan? Ya, cara mengalahkan setan itu harus senantiasa istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah mohon perlindungan kepada Allah. Ya, banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah. Yang dulu pernah kita bahas ya tentang beriman kepada malaikat, itu kan diantaranya beriman kepada ya makhluk-makhluk yang lain termasuk jin, setan, iblis, itu apa? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu syaitanun." Ya, tidaklah ya salah seorang dari kalian itu kecuali dia selalu bersama setannya. Jadi semua orang itu ditemani oleh setan. Jadi temannya setan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga?" Iya. Ada. Ya, itu bawaan manusia.
Kemudian beliau berkata, aku juga akan tetapi Allah menolongku, maka ia masuk Islam. Kalau setan yang mengikuti Nabi itu setannya masuk Islam. Kalau kita nggak ada jaminan setan kita masuk Islam. Ya, jadi kalau ada keinginan melakukan keburukan, itu berarti setannya yang nyuruh. Itu ada dalam perasaan kita, dalam diri kita. Yang itu kita tidak menyadari, itu seakan-akan bagian dari pemikiran kita. Itu setan. Ya, nanti ada malaikatnya, ada setannya dalam diri manusia. Itu nggak bisa dihilangkan. Selalu itu sampai mati. Ya. Wa anta ya Rasulullah, qala wa ana, dan aku juga. Tapi hanya saja Allah ya sudah menolongku sehingga dia masuk Islam, dan ia tidak menyuruhku kecuali yang baik. Jadi kalau Nabi itu setannya yang nyuruh kebaikan, ketaatan. Nah kalau kita perang dulu Pak, ya perang perasaannya dulu, orang mau sholat aja, nanti aja, ya nanti aja. Ya, yang menang yang mana antara keinginan baik dengan keinginan buruknya, ya kan? Orang mau sholat, hujan, nggak usah sholat di rumah aja. Banyak sekali ini pertimbangan seperti itu kalau kita manusia biasa. Ya kalau menurut kita yaitu biasa-biasa saja. Nah, di antara yang bisa mengalahkan itu ya ilmu. Jadi kita harus tahu ilmunya. Ya, ilmu agama, pemahaman agama kita harus lebih kuat. Kalau tidak kita bisa kalah. Ya, jadi yang bisa mengalahkan mereka adalah ilmu. Maka harus kita perkuat diri kita dengan ilmu-ilmu agama, pemahaman-pemahaman agama yang benar. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak maksum dari sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Apakah semuanya itu maksum? Ada, Nabi itu juga punya sifat-sifat kemanusiaan yang ini tidak dijaga. Tapi yang jelas bahwa para rasul itu dijamin oleh Allah tidak akan melakukan kemaksiatan, keburukan, atau hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu dijamin tidak mungkin. Ya. Tapi Nabi tidak terjaga dari sifat-sifat manusiawi. Sifat manusia itu seperti apa? Ya takut. Nabi takut nggak? Nabi pernah marah nggak? Ya. Lupa terjadi pada Rasul dan para Nabi. Ini lupa yang dimaksud adalah bukan lupa melupakan apa namanya tadi ya, melupakan risalah, bukan. Lupa sebagaimana layaknya manusia. Ya, lupa layaknya manusia itu apa Pak? Ya kadang orang itu sholat, ya kan? Pikirannya ketika sholat kemana? Kalau sholat itu nggak boleh, apalagi kalau imam jadi imam sholatnya pikirannya nggak fokus, ya, terbawa oleh pikirannya, mikir apa, ya. Kalau mikir itu kan nyambung terus Pak, nyambung terus. Pikirannya akhirnya kemana? Orangnya sholat tapi pikirannya kemana? Kalau makmum mungkin, tapi kalau imam, ya imam pikirannya nggak fokus, sedikit lupa. Tadi udah dapat berapa rakaat? Lupa. Kalau makmum kan tinggal ngikut imamnya, ikut yang lain, ya. Nah Nabi juga bisa saja kalau Nabi sholat lupa jumlah rakaatnya, bisa saja. Itu sifat manusia ya, sifat manusia tadi, karena pikirannya ke bawah kemana, bisa saja ya. Tapi Nabi tidak akan merupakan ajaran tadi, enggak ya, wahyu tidak akan lupa, itu dijamin oleh Allah. Tapi kalau sifat-sifat manusiawi ya tadi bisa saja ya. Nabi Ibrahim takut kepada tamunya. Ya, takut di situ ketika didatangi oleh malaikat, yang malaikatnya itu menjelma sebagai manusia, ya kan? Malaikatnya itu dijamu. Nggak tahu Nabi kalau itu malaikat, dijamu dengan
ya daging sapi muda itu ya tidak dimakan, dia takut. Ini siapa? Itu sifat manusiawi. Dikasih makan nggak mau. Dia nggak kenal, Nabi Ibrahim nggak kenal, tamunya itu nggak kenal. Ya. Nabi Ibrahim merasa takut ketika melihat tangan tamunya tidak menjamah makanan yang dihidangkan kepada mereka, dan ia tidak tahu kalau mereka adalah malaikat yang berupa seperti manusia. Jadi ketika dia menerima tamu, dia tidak tahu tamunya itu siapa. Ketika disuguhi dengan jamuan ya, daging sapi muda itu, dia nggak makan, karena malaikat kan nggak makan. Walaupun disuguhi dengan makanan yang enak, nggak akan makan. Ya, sehingga dia merasa takut. Wa aujaza minhum khifa. Ya, sehingga dia merasa takut. Merasa takut. Nah, kemudian malaikat itu berkata, la takhaf, jangan takut. Jadi sifat takut itu sifat manusiawi. Ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tidak sabar atas perbuatan hamba yang soleh. Sabar itu sifat manusiawi. Ada nggak Nabi yang tidak sabar? Sebenarnya sabar, tapi maksudnya di sini kesabaran, ya kesabaran itu diuji juga, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ini sabar dalam kebaikan sebenarnya. Jadi dia ketika dia berguru kepada Nabi Khidir, disebutkan di situ adalah orang soleh, ya, dimaksud adalah Nabi Khidir. Itu dipesankan, kamu jangan tanya, itu kan, bahkan sebelum ikut, kamu tidak akan kuat bersama saya, kamu nggak akan sabar. Ketika dia mau bersama Nabi Khidir itu, ya kamu sebaiknya kamu mundur aja, kamu nggak akan kuat bersama saya. Ya, nah diantaranya di situ dijelaskan, kamu jangan tanya kepada saya kalau saya tidak menjelaskan. Dipesankan. Tapi nyatanya ketika Nabi Khidir itu melakukan sesuatu yang dalam pandangan Nabi Musa ini seharusnya nggak begitu. Nggak boleh begitu. Padahal ada alasannya kan. Nabi Khidir melakukannya ada alasannya. Tapi memang sengaja tidak dijelaskan. Nanti akan dijelaskan. Tapi Nabi Musa tidak sabar, menunggu jawabannya itu dia tidak sabar. Ya. Nabi Musa berjanji kepada Khidir untuk bersabar dalam menemaninya. Ia tidak akan menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh hamba Allah yang saleh hingga ia menerangkannya kepadanya. Akan tetapi ia tidak bisa menahan diri sebab ia melihat perbuatan yang aneh. Maka setiap kali pula ia bertanya, menentang atau mengarahkan, dan setiap kali juga hamba yang soleh mengingatkan dan berkata, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Ya, tapi sabarnya dalam masalah kebaikan ini ya, bukan dalam masalah yang lain. Enggak sabar menunggu jawaban. Ya, itu kan manusia juga. Ya, orang itu pengennya ya segera dapat jawaban, menghilangkan penasaran. Tuh kenapa ini? Karena yang dilakukan itu aneh, nggak biasa. Gitu ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga marah. Nabi Musa marah ketika melihat kaumnya menyembah anak sapi, ya, atau berhala. Musa sangat marah sekali. Ia memegang kepala saudaranya dan menariknya, dan ia melemparkan lembaran-lembaran yang di dalamnya berisi petunjuk atau wahyu, ya Taurat. Di waktu kembali kepada kaumnya setelah genap miqat, ya telah dia menerima wahyu selama 40 hari, ya ternyata ia mendapatkan mereka menyembah anak sapi. Dia menerima wahyu itu untuk kaumnya, tapi kaumnya malah menyembah patung sapi. Ya, gimana sebagai manusia gitu ya. Dia mendapat wahyu selama 40 hari itu untuk kaumnya, sementara kaumnya berkhianat.
ya, sudah ditolong dari kekejaman Fir'aun, ya, dibawa setelah dididik sekian lama, diarahkan, ya, ternyata begitu ditinggal dia menerima wahyu, ya, di Bukit Tursina selama 40 hari, begitu balik mereka sudah keluar dari agamanya. Nah, di situ kan dia sudah mengamanahkan tugas itu kepada saudaranya yaitu Harun. Ya, ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tursina itu, ya, dia sudah mengamanahkan kepada saudaranya itu Harun. Tapi Harun ini tidak didengarkan oleh kaumnya. Nah, begitu pulang, yang disalahkan siapa, Pak? Begitu Nabi Musa pulang, umatnya pada menyembah, ya, patung sapi tadi, yang disalahkan siapa? Saudaranya. Ya, saudaranya. Ya, namanya orang datang-datang nggak tahu masalahnya seperti apa. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah pergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melempar Taurat dan memegang rambut kepala saudaranya Harun, ya, sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, maksudnya saudaraku, sungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam orang-orang yang zalim. Jadi bukan berarti ketika kaumnya itu menyembah, ya, patung anak sapi tadi dibiarkan, enggak. Bahkan dia diancam akan dibunuh. Lalu apa yang diperbuat? Jadi nggak bisa disalahkan Nabi Harun, tidak bisa disalahkan oleh Nabi Musa. Ya. Nah, itu tapi marahnya bukan marah karena keburukan, bukan. Marah ketika melihat kebatilan, ya. Keberanian itu termasuk bagian dari keberanian. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada sampaikan. Silakan. Cukup? Cukup, Pak, ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.